Halo guys, selamat datang di channel saya, Pray From Yogo. Hari ini kita offbeat dulu ya guys. Kita offbeat dulu karena untuk tema video kali ini gue mau coba fokusin untuk review kendaraan armada gue, yaitu mobil ini. Mobil ini yang biasa gue gunakan untuk taksi online. Jika kalian lihat video-video sebelumnya, itu ya ini yang mobil gue pakai. Hanya ini satu-satunya sih mobil yang gue pakai. Dan banyaknya di kolom komentar yang bertanya-tanya mobil apa yang digunakan dan bagaimana takaran bensinnya dan bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu gue mau coba untuk mereview kendaraan ini. Karena gue lihat juga di YouTube banyak yang mereview tapi jarang ada yang mereview langsung dari penggunanya. Maksudnya banyak orang yang kayak bertanya-tanya ke ini, ke A, ke B, tapi dia nggak fokus dari penggunanya langsung. Nah dari sini gue mau review berdasarkan penggunanya langsung, yaitu gue pribadi. Di sini gue mau review Wuling Convero S ACT Lux. Panjang ya, jadi dia Wuling Convero S tipe Lux. Luxnya itu karena Captain Seat. ACT-nya itu transmisi. ACT-nya itu transmisi automatic clutch transmission, yaitu kalau bisa dibilang sih gambarannya ini ACT ini seperti semi-matic ya. Jadi bukan cuma film aja yang semi, mobil juga ada seminya guys. Semi-matic itu yaitu dia nggak pakai kopling, tapi transmisinya masih diatur seperti layaknya manual, yaitu masih oper gigi. Nah itu dia. Jadi ini transmisinya cukup unik ya. Jadi banyak orang yang mengomentari, banyak orang yang naik taksi online gua mengira kalau transmisi yang gue gunakan ini manual. Namun juga banyak yang bertanya-tanya, untuk orang yang bawa transmisi manual, ini bawanya halus banget. Nah, mereka yang penasaran seperti itu, akhirnya gue kasih tahu, ini transmisi semi-matic. Dan mereka pada lihat, wah unik ya, nggak ada kopling dan segala rupa ya itulah. Jadi oke. Untuk video kali ini gue mau fokus coba review mobil ini. Gue mau coba tunjukin dulu untuk odometernya guys. Untuk odometernya itu 36.600. Jadi gue review mobil ini review jujur di kilometer 3.600 ya guys. Dan 38 kilo ini karena gue baru isi bensin full, jadi gue pengen tahu takaran bensin gue kurang lebih untuk isi bensin selanjutnya. Jadi review mobil Wuling Convero S ACT Lux di kilometer 36.000. Oke, gue mau cerita dulu dari segi depannya ya. Gue mau review segi eksterior selama penggunaan ini Wuling Convero ACT ini. Gue mau langsung review dari plus minus penggunaan mobil ini ya guys, langsung ya. Oke, dari segi eksterior luar, dari segi depan. Segi depan plusnya itu lampunya itu banyak, jadi sehingga di penerangan di jalan itu cukup terang guys. Karena beberapa kali gue nganterin ke daerah-daerah pedalaman itu kayak Tangerang, Depok, dan segala rupa, Bekasi, itu daerahnya yang minim cahaya. Namun dengan bawanya mobil ini, itu sangat membantu dalam pencahayaan. Jadi itu plusnya untuk segi depannya itu. Nah segi minusnya ini bolamnya itu agak boros. Kenapa gue bisa bilang boros? Gue selama penggunaan mobil ini di 36.000 km ini, sudah terhitung 4 kali ganti bolam. Nah ini aja sekarang bolamnya mati sebelah kiri. Nah mungkin ya ini udah mau kelima berarti sampai ini udah mau kelima. Jadi kalau menurut gue pribadi untuk 30, gue nggak tahu untuk yang lainnya gimana, tapi kalau bagi gue pribadi untuk 36.000 km sekitar 5 kali ganti bolam itu cukup boros ya guys. Agak sedikit boros jadi jatuhnya. Tapi gue nggak tahu untuk yang lain ya, apakah mungkin pengguna Wuling yang lain ada mengalami hal yang sama atau mungkin tidak. Gue nggak tahu ya. Tapi ya semoga saja tidak yang lainnya. Walaupun memang ganti bolam itu sebenarnya kalau kita ganti di bengkel resmi itu bayar sekitar 150.000 guys. Tapi kalau kita beli online, bolamnya itu hanya sekitar 70-80.000 saja. Cuman kadang gue pikir kalau gue mau ganti sendiri ya resiko ya. Tapi ya ntar gue mau coba mempelajari lagi. Nah itu segi negatifnya bolamnya itu boros guys. Untuk segi positifnya lampunya bagus terang. Terus untuk segi ban, kita lihat untuk segi bannya. Segi bannya itu dia untuk mobil Wuling ini, Wuling Convero S ini plusnya itu rack steer-nya itu ringan guys. Wuling ini untuk rack steer-nya ini ringan banget tuh, ringan banget. Dan dia kalau di dalam tol, jika udah menempuh jarak sekitar 60 km, itu dia bakal berat. Ini yang jadi segi plusnya guys.
Jadi mobil jika di dalam keadaan kecepatan kecil dia ringan, itu bagus banget. Jadi kita manuvernya bisa lebih gampang. Dan lebih bagus lagi ketika di tol, ketika kecepatan tinggi, itu untuk mewaspadai segala jenis kecelakaan, maka rack setirnya dibikin berat. Ini sisi positifnya guys, yang gue akui dari mobil ini. Oke, lanjutnya bannya itu kan mencakup ke rem. Nah, minusnya dari mobil ini, remnya itu cukup berat. Jadi kalau misalnya kita lagi bawa dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba rem mendadak, itu rem mendadaknya cukup akan memakan banyak tenaga. Jadi gue nggak tahu untuk di mobil yang lain, cuman gue rasa kalau di mobil ini agak berat ya. Jadi maksudnya kita kalau mau rem mendadak itu emang bisa berhenti rem. Cuman kalau mau direm pelan-pelan itu cukup memakan stamina guys. Jadi bakatnya kita nggak bisa rem pelan-pelan berat gitu. Ini emang bisanya harus direm mendadak berat, baru bener-bener berat gitu sampai agak pakem gitu. Jadi bakatnya remnya bagus, tapi kalau menurut gue untuk manuver jarak jauh itu kata untuk tiba-tiba itu kayak nggak ngebantu ya. Gue nggak tahu untuk yang lainnya gimana, cuman ini opini pribadi gue. Masalahnya untuk remnya ini dia agak cukup berat. Mungkin karena tarikannya enteng, giginya enteng, tapi di dalam remnya itu dia agak kurang maksimal. Itu menurut opini gue. Jadi kalau tadi pas kita gue jalan tol, di depan ada yang ngeremnya agak cukup mendadak. Nah, gue ikutin dengan rem mendadak, dia bawaannya dia bakal langsung kenceng banget. Nah, tapi kalau gue bawaannya remnya pelan-pelan, dia jatuhnya nggak bakal ngerem, jatuhnya masih kayak jalannya masih terus jalan gitu. Jadi kayak remnya kayak nanggung-nanggung lah istilahnya gitulah. Tapi nggak tahu itu, atau mungkin ini cara gue yang bawa mobil yang salah, atau emang bawaan dari mobilnya ini seperti ini, gue nggak tahu ya. Lanjut ke belakangnya, bagasinya guys. Untuk bagasinya ini cukup luas untuk bawa barang, tapi nggak bisa maksimal. Jadi cukup luas tapi nggak bisa maksimal. Maksimal dalam arti dia nggak bisa muat banyak barang. Beda dengan mobil kayak Avanza, R3, atau yang lainnya, dia itu bangku tengahnya itu kan bisa dilipat. Nah, jeleknya kalau mobil Wuling Convero S ini, dia captain seat ini jeleknya, dia cuma bisa setengah. Jadi mobil ini sebenarnya kayak difokuskan hanya untuk membawa orang dan mungkin sebagian barang. Jadi nggak bisa untuk difokuskan ke full barang. Makanya itu bangku tengahnya itu benar sama sekali nggak bisa untuk ditaruh barang besar gitu guys. Nah itu jeleknya, minusnya begitu. Plusnya kabinnya cukup luas, cuman plusnya cukup luas untuk naruh barang, cuman nggak maksimal. Minusnya itu nggak bisa bawa sampai ke tengah. Gitu aja sih untuk full kabinnya guys ya. Lanjut ke pintu. Ke pintunya ini dia plusnya dia itu ada tombol buat meminimalisir kejadian yang tak terduga yang dilakukan oleh anak kecil. Jadi kalau kita bawa penumpang anak kecil ataupun kita berkeluarga punya anak kecil duduk di belakang, mereka kan suka iseng, suka mainin pintu, mainin jendela, buka pintu. Bahkan yang lebih parahnya ada bisa buka pintu tiba-tiba, dia buka kunci, dibuka pintu. Nah, untuk mobil ini bagusnya dia ada penanganan untuk anak kecil seperti itu. Jadi di tombol pintunya itu ada gambar yang logonya anak kecil. Ketika kita tekan, itu dia pintunya tidak akan berfungsi sama sekali. Jadi anak-anak tidak akan bisa membuka pintunya sama sekali ataupun membuka jendelanya. Itu sisi positifnya. Untuk sisi positifnya untuk anak kecil. Negatifnya, pintunya agak susah untuk ditutup. Jadi untuk menutup pintu dia membutuhkan sedikit tenaga, agak kenceng gitu guys. Jadi nggak bisa pelan-pelan, dia nggak bisa pelan-pelan buka pintu, nggak bisa pelan-pelan nutup pintu gitu. Kalau nutup pintu dia pelan, dia nggak bakal rapet. Nah itu seringnya kejadian yang gua alami bersama penumpang. Jadi banyak sekali penumpang yang nutup pintunya kurang kenceng. Hasil gue nutup sendiri dari sini gue tutup, dari samping jadi gue buka, gue tutup lagi. Itu sisi negatifnya dari mobil ini, bagian pintu ya guys. Oke, next. Untuk interiornya bagi gue dan beberapa penumpang yang naik di sini, ini cukup bagus ya guys. Jadi cukup kulitnya ini cukup bagus, cukup gede, dan jadi kelihatannya itu mewah untuk segi interiornya. Ditambah dengan LED-nya ini, ya bisa untuk Bluetooth, USB, link, radio dan segala rupanya, ini cukup membantu. Dan juga dia ada dilengkapi dengan kamera belakang guys. Nah ini benar-benar sangat membantu ya guys. Untuk minusnya di bagian dashboardnya ini, minusnya adalah raknya yang kecil guys. Jadi rak penyimpanannya ini sangat minim sekali. Untuk ukuran mobil segede ini, raknya itu sungguh sangat kecil sekali guys. Jadi raknya cuma satu ini guys tuh. Nah ini gue isi makanan sama minuman ya. Jadi raknya yang ini doang. Dan sisanya untuk naruh-naruh barang di tuh celah-celah bangku. Nah, bahkan
taruhnya bisa di bawah kolong kursi guys nih. Tuh, taruh tuh kolong kursi. Jadi minusnya itu dengan mobil segede ini, kabinnya itu untuk penyimpanan itu kecil sekali, sangat minim guys. Ini yang bagian minusnya. Jadi gue bisa rinciin untuk plusnya itu desain kabinnya yang mewah dan interiornya mewah, namun minim penyimpanan. Itu plus minusnya untuk bagian depan sini guys, untuk Wuling Convero S ACT ini. Lalu lanjut untuk mesin guys. Untuk mesinnya gue ini bukan review ahli, namun ini berdasarkan pengamatan gue. Untuk 1500 cc ini, 500 cc dengan bodi yang segede ini, mobil ini terbilang gesit guys. Jadi ini untuk segi plusnya. Segi plusnya ini bagi gue ini cukup membantu di dalam gue membawa mobil ini kemana-mana. Segi minusnya karena ini 1500 cc, jadi bensinnya itu agak boros guys, agak boros. Gue ada mereview bensinnya. Untuk takaran bensin dibawa keluar kota. Keluar kota itu mobil ini bisa menjangkau di sekitar 12,8 sampai 13 km per 1 liter. Cukup boros ya. Dan untuk dalam kota, dalam kota gue ada berapa kali ngelakuin uji coba, namun gue belum bikin konten videonya. Mungkin next gue akan coba bikin konten videonya untuk bensin di dalam kota. Namun hitungan gue untuk dalam kota itu sekitar di 9,5 sampai 11 km per liter. Itu tergantung macetnya. Jadi gue pernah satu hari bawa itu jalanannya macet total, itu cuma bisa nempuh sekitar 9,5 km guys. 9,5 sampai 9,8. Agak boros ya untuk 1 liternya. Itu boros banget ya guys. Makanya jadi kalau bawa macet itu sebenarnya agak males ya kalau bawa penumpang di tip-tip yang macet-macet. Cuman ya mau nggak mau ya guys ya. Oh ya, lanjut untuk plusnya lagi, AC-nya itu cukup dingin guys. AC-nya sangat amat dingin. Jadi setiap kali gue narik, gue cuma setel AC di nomor 1 dan di fullin ini. Kadang gue suka kecilin di angka segini sampai sini. Kadang gue kecilin ini. Dan setiap kali gue bawa ini, penumpang belakang itu nggak pernah nyalain AC guys. Jadi setiap kali korbannya itu gue. Jadi korbannya itu di sini pengemudinya. Jadi karena ini depannya udah dingin, jadi belakang nggak pernah nyalain AC. Jadi ini double blower belakang ini selalu nggak pernah nyalain. Jarang ada orang penumpang yang mau nyalain. Sekitar 90% penumpang itu nggak nyalain AC belakang guys. 10%-nya itu mohon maaf sebelumnya ya guys, tanpa maksud menyinggung perasaan orang lain. 10% orang yang naik itu rata-rata adalah orang yang berbadannya besar. Jadi orang-orang yang berbadannya besar yang mungkin dia membutuhkan menguras banyak energi sehingga dia butuh AC yang dingin. Seringnya begitu. Seringnya orang-orang yang nyalain AC itu orang-orang yang lebih berisi gitu. Dia sering nyalain AC, bahkan dia nyalain AC bukan cuma satu kipas, bahkan suka di fullin 2-3. Kadang gue bingung kok, wah ini orang nyedot banyak angin atau gimana. Tapi ya mungkin wajar lah karena kegemukan dia, sehingga dia untuk menetralisir keadaan dia ya dia butuh AC yang cukup dingin. Itu ya, jadi sekitar 10%-nya yang mereka gunakan, 90%-nya rata-rata nggak pernah nyalain AC belakang. Oke, itu untuk plusnya lagi untuk dari segi AC. Nah, minusnya lagi karena AC-nya cukup dingin dan menguras banyak tenaga sehingga bensinnya juga terbilang cukup boros. Itu dia plus minusnya guys. Cuma kalau dipikir-pikir minusnya untuk segi bensin ini, untuk 1500 cc ini sebenarnya sih, gue pernah nanya temen gue yang punya expander, takaran bensinnya juga kurang lebih. Jadi mobil-mobil ini setara untuk orang-orang yang sekelas expander gitu, 1500 cc juga gitu, atau enggak setara dengan Kijang Innova. Bensinnya itu, jadi bensin ini kelasnya itu setara dengan expander ataupun Kijang Innova. Nggak cocok untuk disetarain dengan MVP lain seperti R3, Avanza ataupun LCGC. LCGC kan jatuhnya lebih irit ya beda. Jadi untuk segi bensin ini terbilang boros. Oke, lanjutnya review service center nih. Pengalaman gua selama 2 tahunan menggunakan mobil ini di kilometer 36.000. Untuk review masalah service centernya selama ini bagus. Selama ini untuk service centernya pelayanannya sungguh luar biasa kalau menurut gua pribadi ya guys. Pelayanan dari after sales-nya itu sungguh sangat bagus. Jadi untuk service-nya itu gue dilayani dengan sangat baik. Cuman ada itu untuk plusnya pelayanannya sangat baik. Dan pernah gue juga diteleponin sama service centernya. Kebetulan gue
berlangganan di Wuling Arista di daerah Cengkareng. Pernah satu kali teleponin untuk dijadwalkan rutin servis. Yang bahkan waktu itu jadi kan mobil gue ini gue baru pakai untuk taksi online itu di kilometer 30.000 guys. Jadi belum lama gue pakai. Sebelumnya selama 10.000 dari 0 sampai 30.000 itu gue rajin di telepon sama service center. Jadi agak lama juga, maksudnya gue bawa ke bengkel dan mereka suka nelpon nanyain untuk saatnya check up guys. Nah itu untuk segi plusnya. Segi minusnya dari service centernya itu barangnya inden. Itu segi minus dari Wuling ini. Mungkin karena pabrikannya itu mungkin gue nggak tahu, mungkin masih baru beroperasi sekitar 6 tahun atau 7 tahun, koreksi jika gue salah ya guys. Wuling ini jadi masih di pabrikannya di Indonesia masih belum lama, dan sehingga masih butuh banyak, demandnya lebih banyak dibanding supply yang diberikan, sehingga barang-barangnya itu setiap kali untuk servis itu selalu inden. Nah jatuhnya begitu. Nah jika pun tidak inden, mau nggak mau waktu itu gue pernah mengalami masalah di sensornya ada bermasalah dan gue minta ganti. Di situ gue 3 kali bolak-balik ke service centernya dan masih belum ready. Hasil di situ gue agak sedikit kesel ya. Gue tanyain, gue nekenin, pastiin, mas ini gimana, bisa dibantu gak? Ini saya udah 3 kali. Hasil mereka bantu dengan telepon sana sini. Akhirnya mereka dapat menemukan di cabang fluid. Nah dari situ gue bilang, yaudah mas, gue diojekin aja ke sini. Saya mau biar ini selesai, karena berapa kali saya ngeliat takaran bannya itu agak sulit. Soalnya kadang takaran angin itu kan susah dilihat nih. Ini guys, jadi gini, takaran anginnya rusak guys. Nah dari sini kan ini penting banget kalau bagi gue ya. Jadi di sini gue bisa tahu takaran ban yang kurang. Nah kayak ini bon sebelah kanan ini agak kurang angin nih, 2,2, sedangkan yang lainnya 2,4. Nah waktu itu sempat ada mengalami masalah nih, sensornya 2 rusak. Nah itu pas 3 kali gue datang ke servisnya itu belum ready. Hasil mereka ojekin dari cabang fluid ke cabang Cengkareng sini untuk benerin mobil gua. Nah minusnya sih itu aja sih guys. Jadi agak barangnya agak susah ya. Dan juga yang terakhir juga gua perbaikin bolang aja sebenarnya sih itu gampang ya. Tapi indennya seminggu. Waktu itu gue masih belum tahu, maksudnya belum dapat info kalau ternyata di online dan segala rupa itu ada ready. Cuman karena mobil gue masih baru, gue takut jika gue perbaikin sendiri atau di bengkel yang lain, takutnya itu merusak buku servisnya. Jadi takutnya nanti garansi servisnya habis atau hilang jika gue melakukan servis ini di tempat yang lain. Itu untuk masalah service centernya sih plus minusnya guys. Plusnya itu pelayanannya sungguh bagus, sungguh luar biasa. Tapi minusnya barangnya itu sering inden. Semoga ini bisa jadi koreksi buat Wuling agar bisa kedepannya jadi lebih baik lagi ya guys. Oke, untuk review gua sih sejauh ini untuk 36.000 km itu aja sih guys. Plus minusnya gue udah jelasin di situ untuk mobil ini. Selebihnya sih nggak ada masalah ya guys. Oke guys, jadi itu dia review gua kali ini untuk tipe mobil Wuling Convero S ACT L-Lux ya. Jadi gua kasih tahu lagi, Convero S ACT untuk transmisi, L-Lux itu untuk desain kabin, jadi luxury istilahnya. Jadi ini bisa dibilang Convero S tipe tertingginya. Disclaimer, ini video ini gua nggak ada di endorse dari sales ataupun apapun. Jadi ini review ini berdasarkan pengamatan gua selama 2 tahunan menggunakan mobil ini. Gua nggak dibayar oleh sales dan gua nggak dibayar oleh Wuling, dan gua juga nggak ada bermaksud menjelekkan pihak manapun. Jadi jika di kolom komentar ada yang bilang mobil ini nggak begini-begini, percayalah itu berarti sales. Dan jika sales ngerasa jika ada orang yang tersinggung dengan omongan gua, misalnya review gua ini ada yang nggak benar segala rupa, untuk kalian, untuk orang yang seperti itu, kalian nggak ngebayar gua. Jadi kalian nggak ada hak untuk mengkomplain hasil review dari gua, karena ini ya pengalaman gua, kan mobil ya gua yang beli. Jadi ini review jujur gua untuk plus minus menggunakan kendaraan ini. Jika kalian ada minat pengen beli mobil ini, mungkin kalian bertanya-tanya, bang ini worth gak? Maksudnya ini layak gak? Cocok gak untuk dipakai taksi online dan segala rupa? Untuk kedepannya bagaimana? Nah kalau gue pribadi, gue menjawab untuk taksi online ini masih dibilang worth, masih dibilang layak, tapi nggak maksimal. Nah kenapa gue nggak bilang maksimal? Karena yang gue bilang itu karena ya agak sedikit boros guys. Nah agak sedikit boros, jadi ya keuntungan yang kalian dapatkan itu nggak maksimal. Nah itu dia kurangnya.
Tapi kalau untuk layak untuk dipakai jangka panjang ke depannya, maksudnya kalian beli mobil ini, kalian harus berpikir, kalian cantumkan di otak, kalian nggak akan ada kepikiran buat ngejual ini dalam jangka waktu dekat atau segala rupa, karena mobil China ini, Tiongkok ini, harganya kalau dibeli second itu turun drastis. Nah, ini menjadi nilai plus buat kalian yang mungkin mau taksi online, mau coba beli Wuling Convero ini menjadi nilai plus ya guys. Kalian bisa, kalau kalian mau mulai, saran saya lebih baik cobalah untuk ambil yang secondnya, karena secondnya terbilang cukup turun ya guys. Ini menjadi nilai plus. Tapi kalau untuk jadi taksi onlinenya untuk jangka panjang ini bagus. Tapi kalau jangka pendeknya, kalau kalian pikir mau dijual lagi, lebih baik jangan deh. Jadi karena gue pribadi ngambil mobil ini karena ini emang mobil jangka panjang gue guys. Jadi gue nggak bakal mikir mobil ini nanti kedepannya bakal dijual setelah 5 tahun, setelah berapa tahun, nggak ada kepikiran ke situ sih. Tapi nggak tahu nanti kedepannya ya, namanya kita musibah atau apapun kita nggak ada yang tahu. Namun ya gue harap sih mobil ini bakal jadi mobil permanen gue ke depannya. Karena untuk mobil ini terbilang Wuling Convero S ACT ini termasuk LMPV, yaitu low MPV, berarti MPV yang tipe agak rendah. Jadi maksudnya untuk terbilang dengan harga yang cukup mumpuni, dengan desainnya begini, menurut gue sih itu cukup worth ya. Namun semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Sanggupnya kalian, dibayarnya berapa, sanggupnya kalian untuk mobilnya gimana. Jangan maksa, karena mobil ini juga terbilang cukup besar, sedangkan kalian nggak punya lahan parkir yang cukup besar untuk menampung mobil ini. Jadi gue rasa jangan ambil. Namun jika kalian punya lahan parkir yang cukup besar untuk menampung mobil ini, kenapa enggak? Dan jika kalian punya budget yang pas untuk mobil ini, juga kenapa enggak? Jadi itu aja sih review dari gue. Semua keputusan kembali kepada kalian, dan gue mendisclaimer video ini semua berdasarkan dari opini gue ya guys. Sekian untuk video review Wuling Convero S ACT Elux. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf jika ada menyinggung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dukung gue dan nyalakan notifikasi agar gue bisa rajin update ke depan mengenai taksi online dan bidang otomotif lainnya. Terima kasih guys, see you in the next video, bye bye.